Yang pertama yaitu pengertian teks cerita inspiratif, 2. Struktur teks cerita inspiratif, 3. Ciri kebahasaan, dan yang terakhir contoh teksnya. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama yaitu pengertian. Cerita inspiratif adalah bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Jadi dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti apa yang dibacanya. Kita masuk subbab kedua yaitu struktur teks cerita inspiratif. Jadi di sini ada 5 strukturnya. Yang pertama yaitu orientasi, kedua perumitan peristiwa, ketiga bagian komplikasi, keempat bagian resolusi, dan yang terakhir bagian koda. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar belakang masalah. Yang kedua, perumitan peristiwa berisi rangkaian peristiwa dari awal sampai puncak masalah. Yang ketiga, komplikasi berisi puncak peristiwa. Yang keempat, resolusi berisi penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, koda berisi simpulan dan pesan moral. Yang selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang pertama ada kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Kedua, konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Yang ketiga, kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama ada macam-macam keterangan. Ada keterangan tempat, yaitu di, ke, dari, keterangan waktu, besok, kemarin, keterangan tujuan, supaya, agar, dan keterangan cara, yaitu dengan dan secara. Yang kedua ada macam-macam konjungsi. Konjungsi yang pertama ada konjungsi intrakalimat. Ini memiliki ciri yaitu konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Konjungsi ini juga memiliki 2 jenis, yaitu konjungsi subordinatif, misalnya setelah, agar, sehingga, dan konjungsi koordinatif, misalnya dan, serta. Yang kedua ada konjungsi antar kalimat, yang memiliki ciri konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain, atau dengan kata lain konjungsi ini selalu memulai kalimat baru. Konjungsi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada konjungsi sebab akibat, misalnya karena itu, oleh karena itu. Yang kedua, lanjutan dari kalimat sebelumnya, misalnya sesudah itu. Yang ketiga, menyatakan hal di luar kalimat, misalnya selain itu. Dan yang terakhir, konjungsi pertentangan, misalnya namun dan tetapi. Ketiga, ada macam kalimat majemuk. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara, yang memiliki ciri klausa satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan koordinatif sehingga dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan. Yang kedua, memiliki konjungsi dan, lalu, sedangkan, bahkan. Berikut ini adalah contohnya. Kalimat pertama, Citra bermain boneka. Kalimat kedua, Arini memasak nasi. Jika digabung maka menjadi Citra bermain boneka sedangkan Arini memasak nasi. Kalimat majemuk yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat yang memiliki ciri memiliki klausa-klausa dengan posisi bertingkat sehingga salah satu klausa tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang kedua mengandung beberapa konjungsi, yaitu konjungsi waktu, syarat, tujuan, sebab akibat, dan perbandingan. Nah, berikut adalah contohnya. Kalimat pertama, dia membolos karena tidak diberi uang jajan. Kata karena ini merupakan konjungsi sebab akibat. Kalimat kedua, mereka mirip seperti pinang dibelah dua. Kata seperti ini adalah konjungsi perbandingan. Kalimat ketiga, petani membajak tanah agar subur. Kata agar ini adalah konjungsi
tujuan. Sebab yang selanjutnya yaitu contoh. Saya sediakan contoh teks cerita inspiratif. Kalian dapat membacanya dengan mempost video ini. Setelah teman-teman membaca teks cerita tersebut, apa yang teman-teman dapatkan? Jadi, teks tersebut berisi seorang YouTuber yang menjadi penggiat aksi peduli ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Nah, selanjutnya teks tersebut akan dianalisis struktur dan ciri kebahasaannya. Analisis yang pertama dari struktur teksnya. Berikut ini adalah hasil analisisnya. Pada paragraf pertama ada orientasi karena berisi pengenalan tokoh, yaitu channel YouTube Rian TV yang memiliki konten aksi kepedulian terhadap ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Lalu pada paragraf kedua ada perumitan peristiwa, berisi awal permasalahan, yaitu kesulitan Rian dalam berinteraksi dengan orang yang mengalami gangguan jiwa. Namun dia tetap peduli terhadap mereka karena adanya dukungan subscribernya. Lalu pada paragraf ketiga ada kompilasi berisi puncak permasalahan, yaitu hal-hal yang menyebabkan Rian dan timnya terhambat untuk melakukan kegiatan peduli tersebut. Dalam kegiatannya, Rian membantu orang-orang dengan memberi sandang, pangan, dan merubah penampilan mereka. Lalu pada paragraf keempat ada resolusi berisi penyelesaian masalah, yaitu Rian mengajak semua masyarakat melalui akun YouTube-nya untuk peduli terhadap sesama. Lalu pada paragraf terakhir ada koda, yaitu berisi simpulan dan pesan moral yang dapat diambil. Jangan bosan untuk berbagi karena berbagi itu indah dan mudah untuk dilakukan. Yang selanjutnya adalah analisis ciri kebahasaan. Nah, berikut ini adalah analisisnya. Yang pertama ada keterangan tempat, karena dalam kalimat tersebut terdapat kata di yang menunjukkan keterangan tempat. Yang kedua ada keterangan cara, karena dalam kalimat tersebut terdapat kata dengan. Kemudian terdapat konjungsi antar kalimat, di mana terdapat konjungsi pertentangan di awal kalimat, yaitu akan tetapi. Selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat, karena terdapat konjungsi sebab akibat di tengah kalimat, yaitu karena. Selanjutnya keterangan tujuan, dengan alasan terdapat kata agar yang menunjukkan informasi. Selanjutnya konjungsi intrakalimat, yaitu terdapat konjungsi bahkan di awal kalimat. Dan yang terakhir adalah kalimat majemuk bertingkat,